Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita langsung aja ya, masuk ke topik yang jujur aja mungkin lagi kerasa banget di hati sebagian besar dari kita. Pernah nggak sih belakangan ini kalian ngerasa sedih atau agak nyesek gitu? Kayak ngelihat tetangga udah siap-siap berangkat haji, atau orang-orang mulai milih sapi dan kambing buat kurban, terus pas ngecek dompet, waduh tahun ini kayaknya aku belum ada rezeki buat ke sana. Kalau iya, tahan dulu tangisannya. Nggak usah sedih. Di sesi kali ini kita bakal bongkar sebuah rahasia spiritual luar biasa yang didasarkan dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Ternyata, kita bisa banget loh dapat pahala yang setara atau bahkan lebih tanpa perlu ngeluarin harta yang melimpah. Beneran? Nah, buat panduannya, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita bahas soal belum bisa kurban atau haji. Terus, keistimewaan 10 hari Zulhijjah. Ketiga, pilihan amalan harian yang penuh cinta. Keempat, rahasia siam di hari Arafah. Dan terakhir, kita tutup dengan makna sejati dari ibadah kurban itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Belum bisa kurban atau haji? Belum bisa berkurban tahun ini? Wajar banget kalau kita ada rasa sedih. Atau mungkin ngerasa agak tertinggal ya dari mereka yang secara finansial lebih mampu. Tapi, coba deh kita ubah sedikit cara pandang kita. Rasa sedih yang kalian rasain itu sebenarnya adalah bukti. Bukti kalau kalian itu punya iman dan kerinduan yang besar banget buat taat. Itu aja udah mahal banget nilainya. Tapi begini, kita harus paham dulu nih gimana sistem ekonomi di akhirat itu sebenarnya berjalan. Kunci utamanya ada di satu kata, hasanah. Gini, dunia ini hakikatnya kan bukan tempat tinggal ya, tapi tempat meninggal. Kita semua ini ibaratnya cuma lagi siap-siap aja pindah ke sebuah ruang tunggu di alam kubur. Nah, pas kita pindah nanti, mata uang dunia kayak rupiah atau dolar itu udah nggak laku lagi. Sama sekali. Satu-satunya bekal atau mata uang yang sah dipakai di sana cuma hasanah. Jadi setiap hal baik yang kita niatin sebagai ibadah, entah itu makan, kerja, belajar, semuanya otomatis dikonversi jadi hasanah. Makanya, kalau sekarang belum bisa beli hewan kurban, ya nggak masalah. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat itu total akumulasi hasanah kalian, bukan seberapa tebal dompet kalian di dunia. Lanjut ke bagian 2, keistimewaan 10 hari Zulhijjah. Sekarang mari kita main hitung-hitungan bentar. Di kondisi normal, satu amal fisik, katakanlah sholat, itu dibalas dengan 10 kebaikan. Standar ya. Tapi, kalau kalian pakai harta, kayak infak atau sedekah, itu balasannya bisa langsung meroket sampai 700 kali lipat. Gila kan? Makanya wajar aja kalau kita kadang ngerasa sedih pas nggak punya uang buat dikorbanin. Karena faktor pengalinya emang segede itu. Tapi tunggu dulu. Matematika 10 kali atau 700 kali lipat tadi tiba-tiba jadi nggak relevan lagi begitu kita masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibaratnya, di 10 hari ini amalan kita tuh udah nggak pakai hitungan angka lagi. Skalanya bener-bener jadi tak terhingga. Kenapa bisa gitu? Karena amal yang kita kerjain di momen ini tuh ibarat cheat code yang langsung narik cintanya Allah. Dan dengerin ini, kalau Allah udah terlanjur cinta sama seorang hamba, hadiah pertamanya itu bukan hal-hal duniawi, tapi digugurkannya semua dosa-dosa kita. Bersih, kalian literally kayak terlahir kembali. Malah Nabi Muhammad SAW itu pernah menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Beliau bilang, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah dari yang dikerjakan pada 10 hari ini. Bahkan jihad fisabilillah sekalipun tidak dapat menandinginya, kecuali buat orang yang emang pergi bertaruh nyawa dan harta ke medan perang dan nggak pernah kembali lagi. Ini bukti nyata loh, kebangkitan spiritual yang bisa kalian lakuin dari dalam kamar kalian detik ini juga derajatnya tuh bisa ngalahin peperangan di medan tempur. Luar biasa kan? Terus amalnya apa aja? Kita masuk ke bagian 3, pilihan amalan harian penuh cinta. Kita mulai dari amalan fisik murni dulu ya, yaitu sholat. Selain yang 5 waktu, coba deh mulai sekarang kita benar-benar jaga 12 rakaat sunnah rawatib ini. Rinciannya gampang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Siapapun yang konsisten, rutin menjaga 12 rakaat ini sampai dia wafat, Allah jamin bakal langsung ngebangunin sebuah istana buat dia di surga. Ini tuh investasi real estate akhirat yang paling menjanjikan, dan modalnya benar-benar cuma waktu sama ketaatan aja, nggak keluar uang sepeser pun. Terus, ada lagi amalan yang super keren, namanya sholat syuruk. Ini dilakuin di awal waktu duha ya, jadi kalau kalian sholat subuh berjamaah di masjid, terus nggak langsung balik tapi duduk dulu berzikir sampai matahari terbit, dan ditutup sama sholat 2 rakaat, pahalanya senilai haji dan umroh yang sempurna. Tapi kuncinya itu ada di kata mabrur, yang akar katanya dari birun. Birun itu artinya kebaikan yang muncul setelah sifat-sifat jelek kita dibuang. Nah, kalau kebaikan itu sukses nempel secara permanen di diri kita, baru deh itu disebut mabrur.
Jadi intinya, sholat syuruk yang sukses itu adalah yang benar-benar ngerubah karakter kalian jadi lebih baik setelah melangkah keluar dari masjid. Nah, buat urusan amalan harta, pas kondisi dompet lagi pas-pasan, gimana? Gampang. Berkomitmen aja buat nyisihin Rp1.000 aja setiap harinya, khusus di 10 hari ini. Cuma 1.000 perak. Kelihatannya mungkin remeh banget ya di mata manusia. Tapi ingat pembahasan kita sebelumnya, di 10 hari Dzulhijjah, Allah tuh nggak ngelihat nominalnya, tapi niat ikhlas buat taatnya. Rp1.000 yang kalian keluarin secara konsisten, sembunyi-sembunyi, tapi tulus dari hati di hari-hari ini, itu berpotensi besar banget buat langsung ngundang cintanya Allah ke diri kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4. Rahasia siam di hari Arafah. Di Al-Quran tuh ada perbedaan linguistik yang dalam banget tapi sering kita lewatin, yaitu antara kata syaum dan siam. Syaum itu sebenarnya sekedar menahan secara umum aja. Contohnya, Ibunda Maryam itu ngelakuin syaum dengan cara nahan lisan biar nggak ngomong, tapi beliau tetap bisa makan dan minum. Nah, beda cerita sama puasa Arafah. Puasa Arafah itu disebutnya dengan kata siam. Artinya, ini bukan cuma sekedar nahan lapar sama haus dari fajar sampai maghrib. Siam itu punya aturan khusus dan nuntut kita buat ngelakuin refleksi spiritual yang jauh lebih dalam. Biar lebih kebayang, kita lihat timelinenya ya. Dari tanggal 1 sampai 8, kita emang dianjurin buat puasa umum dan perbanyak amal saleh. Tapi, gongnya tuh ada di hari ke-9, yaitu siam Arafah. Bayangin, pas jutaan jemaah haji lagi pada wukuf di Padang Arafah, mereka nangis, ngerenung, ngevaluasi kekurangan diri. Kita yang nggak berangkat haji ini, ngelakuin wukuf batin kita sendiri lewat puasa ini. Kita juga ikut ngerenung dari rumah, kita evaluasi diri kita. Dan tahu nggak hasilnya apa? Allah bakal ngapus dosa kita setahun ke belakang dan setahun ke depan. Gokil kan? Barulah besoknya, di hari ke-10, kita merayakan Idul Adha sebagai momen kebahagiaan sejati, karena kita udah balik lagi ke kondisi yang suci. Akhirnya kita sampai di bagian 5, makna sejati ibadah kurban. Coba kita bedah sedikit soal ritual melempar jumroh buat jamaah haji. Ini bukan sekedar asal lempar batu ke tugu loh, ini tuh metafora tingkat tinggi buat ngebuang keburukan. Pas mereka lempar jumroh akobah, itu nyimbolin perlawanan terhadap ego dan nafsu buruk dari dalam diri mereka sendiri. Terus jumroh usto, itu simbol penolakan terhadap pengaruh buruk dari lingkaran terdekat, mungkin keluarga atau teman-teman. Dan terakhir, jumroh ula, itu buat nolak pengaruh negatif dari lingkungan luar yang lebih luas lagi. Nah, buat kita yang di rumah, kita bisa banget nerapin ini dengan cara komitmen ngebuang sifat-sifat buruk itu dari karakter kita sehari-hari. Buat kalian yang emang alhamdulillah punya rezeki lebih dan udah niat mau kurban, ada satu sunnah yang super menarik nih. Jangan potong kuku atau rambut yang nempel di tubuh kalian sejak hari pertama Dzulhijjah, sampai hewan kurban kalian nanti disembelih. Kenapa coba? Pertama, biar fisik kita selaras sama jamaah haji yang lagi pada berihram. Kedua, dan ini yang bikin merinding, Allah itu pengen ngegumurin dosa-dosa yang pernah dilakuin sama anggota tubuh kita itu sebelum kuku atau rambut tadi terpisah dari tubuh kita. Semuanya dimaafin, tepat di detik hewan kurban kita disembelih. Poin krusialnya itu balik lagi ke hakikat penciptaan kita. Gini, malaikat itu diciptain murni pakai takwa, tanpa nafsu. Makanya mereka selalu nurut dan gak pernah salah. Kalau hewan, diciptain murni cuma punya nafsu, tanpa takwa. Nah, kita manusia ini punya dua-duanya. Ibadah kurban, yang akar katanya korba alias mendekat, pada hakikatnya bukan cuma sekedar nyembelih leher sapi atau kambing. Bukan itu poin utamanya. Kurban adalah proses menyembelih sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat liar yang cuma disetir sama nafsu dan gak peduli sama aturan Tuhan. Kita nyembelih sisi kebinatangan kita itu supaya sisi kemanusiaan kita bisa jauh lebih dekat sama Allah. Jadi pada akhirnya, nggak harus terbang jauh-jauh ke Mekah, nggak harus pegang uang puluhan juta di tangan. Lewat 10 hari pertama Dzulhijjah ini, Allah tuh udah ngebukain pintu yang lebar banget buat kalian. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih buat benar-benar menyembelih dan ninggalin sifat-sifat hewani di dalam diri kalian, terus kembali ke pelukan Allah dalam keadaan yang benar-benar suci? Pilihan seutuhnya ada di tangan kalian. Yuk, mulai hari ini, jadiin tiap tarikan napas kalian sebagai hasanah dan kejar cintanya yang nggak terbatas itu. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa!